Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Ya, baik, alhamdulillah. Untuk pertemuan kita yang kelima ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan tentang analisa sejarah, terlebih dahulu kita juga harus mengetahui tentang beberapa ahli sejarah, khususnya di materi akidah akhlak atau materi sejarah yang menyangkut dengan kisah para nabi. Kemudian kita kolaborasikan dengan materi sejarah yang ada di sejarah kebudayaan, sejarah budaya ini. Di pertemuan kelima ini kami akan menyampaikan tentang adanya huru-hara negara itu bisa aman jika terdapat utusan nabi yang di situ dituntut untuk berdakwah. Kalau dahulu ada beberapa nabi yang kemudian oleh Allah diberi gelar Ar-Rasul. Apa? Gelar Ar-Rasul. Siapa saja para nabi yang memiliki gelar Ar-Rasul? Banyak. Jumlahnya ada 25 nabi. Siapa saja itu nabi yang punya gelar Ar-Rasul? Yang jelas kalian sudah tahu terdapat dalam kitab Aqidatul Awam. Ya, Adamun Idrisunu Hudun ma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Apal? Hafal. Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dauda Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khodimun Da'wiyah. Tuh. Sekarang negara itu bisa dikatakan aman dari korupsi. Negara itu bisa dikatakan aman dari nepotisme. Negara itu bisa dikatakan aman dari kolusi, dari ancaman-ancaman akhlak, terdegradasinya akhlak jika di situ ada utusan Allah. Dulu ada nabi. Ternyata Rasulullah pernah bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Daerah itu bisa dikatakan aman ketika ada ulamanya. Dalam setiap daerah itu harus ada ulama yang ditanamkan oleh Allah untuk mendamaikan masyarakat atau bangsa di daerah sekitar. Saya cerita tentang kisah Nabi Lut di materi kelima ini. Sebelum kita mengkolaborasikan tentang sejarah itu, Nabi Lut itu diutus oleh Allah, ditempatkan dalam suatu tempat di daerah Palestina, itu membasmi orang-orang yang suka riba. Orang-orang yang suka riba. Selain itu, isi riba apa? Selain ghorur dalam fikih, ghorur itu dia saling menipu. Selain itu juga ada istilah riswah, sogok menyogok. Terus kemudian di situ juga ada istilah korupsi. Korupsi itu yang jelas mengambil sebagian hak orang lain dimasukkan dalam sebuah data. Itu namanya korupsi. Siapa yang membasmi di masa itu? Yang pertama kali adalah Nabi Lut alaihi salam. Dan Nabi Lut itu juga bukan hanya mengatasi orang-orang seperti itu, tapi juga menghadapi orang-orang yang punya kelainan. Apa? Kaum Sodom. Di daerah tersebut banyak sekali laki-laki, jarang perempuannya. Apa? Banyak kaum laki-laki, jarang ada perempuannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada Nabi Lut di daerah tersebut, dan akhirnya Nabi Lut sudah berdakwah. Ingatlah wahai kaumku,
jika engkau tetap melakukan hal tersebut, maka Allah akan menurunkan azab sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ankabut. Ittakhadat baitan. Dalam surat Al-Ankabut diterangkan, sudah diingatkan, jika engkau melakukan maksiat tersebut, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai analisanya, sekarang apa yang terjadi? Dulu masa Nabi Lut terjadi kaum Sodom, sekarang bukan hanya Sodom, lesbi. Antara perempuan dengan perempuan, kemudian ada gay, laki-laki dengan laki-laki. Maka dalam fikih Islam diterangkan apa hukumnya wanita berparas laki-laki dan apa hukumnya laki-laki berparas wanita. Ini sudah di luar kodrat. Maka dalam sebuah kitab pernah diceritakan bahwa iblis menggoda manusia antara laki-laki dan perempuan itu mudah. Makanya ketika khalwat laki-laki dan perempuan, di tengah-tengahnya itu ada iblis atau setan. Berani masih. Tapi kalau yang melakukan maksiat hubungan percintaan laki-laki sama laki-lakinya, perempuan sama perempuannya, iblis udah ikut-ikut. Karena takut dulu di masa nenek moyangnya iblis, pada masa Nabi Lut, iblis itu pernah menggoda laki-laki sama laki-laki, akhirnya melakukan maksiat. Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk mengangkat tanah, ya, tanah tersebut dalam suatu daerah itu diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian setelah diangkat dibalik. Di tanahnya itu dibalik, bukan longsor. Kalau longsor kan ada dari hulu ke hilir, longsor di pinggir gunung. Ini enggak, kayak katrol tuh, dikatrol dibalik. Semenjak itulah Nabi Lut berkata, malaikat Jibril memberikan perintah kepada Nabi Lut, wahai Lut, kau pergilah dari daerah sini. Ketika daerahmu itu nanti terangkat, maka jangan kau menoleh ke belakang. Ternyata Nabi Lut masih melirik apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril, yaitu tadi. Sebagaimana dalam sebuah bukti sejarah, maka jangan sekali-kali meruntuhkan negara Indonesia melawan para kiai. Zaman dulu di masa ada sekutu Nican namanya, di zaman Bahasim Asy'ari, itu dulu ada perjanjian namanya Cikere yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Kalau orang dulu mengatakan bukan orang Jepang, setiap orang yang bermata sipit, hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek, itu bangsa Nippon. Apa? Nippon. Orang-orang Nippon, orang-orang singkek itu ya. Sipit matanya, kulitnya putih, terus kemudian berbaur dengan bangsa kita sendiri. Ketika Mbah Hasim diganggu, Indonesia disuruh bantu untuk bagaimana negaranya gemah ripah loh jinawe, ternyata mereka ingin merusak, orang Nippon ingin merampas, mengganti kedudukan Belanda. Akhirnya apa yang terjadi? Ultimatum jihad yang dilakukan pada 10 November 1945. 10 November. Jadi menjelang setelah kemerdekaan Agustus itu terjadi lagi peperangan. 10 November. Di mana? Di Surabaya. Maka siapa yang diutus berangkat ke sana? Salah satu santrinya namanya Harun. Harun itu santri yang pernah menjadi seseorang yang durhaka kepada kiai. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika seorang santri durhaka kepada seorang kiai atau guru, maka yang terjadi dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Jangankan masyarakat, teman-temannya pun akan mengucilkan dia. Harun itu santri kesayangan Mbah Hasim. Kenapa dikucilkan? Karena waktu itu Mbah Hasim itu pernah melakukan perjanjian dengan seorang jenderal dari Jepang. Perjanjiannya apa? Kiai, saya ingin memberikan keleluasaan kepada panjenengan. Berikan kami tempat dan mengambil sebagian dari hasil bumi rakyat untuk kami ambil. 75% untuk Jepang, 25% saya kembalikan ke rakyat. Apa kata Mbah Hasim? Iya sudah, kata Mbah Hasim. Tapi Mbah Hasim kan ahli politik. Iyanya Mbah Hasim tidak dalam hati. Maksudnya apa? Mbah Hasim mengiyakan
supaya orang Jepang mau melatih perang terhadap bangsa Indonesia. Andai kata Mbah Hasyim menentang di saat itu, mungkin bangsa Indonesia tak akan ada sampean. Sudah diserang dulu. Karena kita tak punya kekuatan, senjatanya hanya bambu runcing. Mereka melawan dengan pelor, sedangkan kita bawa bambu runcing kemana-mana. Jarak tempuhnya nggak sampai 10 meter. Mungkin hanya 2 meter. Tapi kalau pelor 10 meter, 50 meter, apalagi meriam sampai 1 kilo. Tapi apalah daya. Itulah siasah para ulama. Ketika seorang kiai melakukan politik, jangan kita menggunjing. Ketika kalian pulang ke desa, kiai itu politik, kata orang desa, yang awam. Kata orang desa, jangan mengikuti kiai yang suka politik karena dia suka duit. Tak semua kiai berpolitik itu suka duit, enggak. Kiai berpolitik itu ingin membenahi siasah administrasi negara, ingin membenahi proses politik yang ada di sebuah daerah. Itu tujuannya kiai. Jangan kalian beranggapan kiai politik itu suka partai, suka duit. Sekarang kan enggak. Setiap ada kiai yang berpolitik dikucilkan. Akhirnya apa yang terjadi? Harun termakan kisah itu. 22 Oktober 1945 terjadi juga peperangan itu. Ultimatum jihad lagi. Apa yang terjadi ketika Harun sudah mengetahui bahwa Mbah Hasyim ini ternyata punya siasah supaya para santri dan masyarakat diajari perang oleh Jepang? Setelah didapat, ilmu perangnya didapat, senjatanya didapat, akhirnya orang Indonesia menyerang balik. Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Jepang sendiri. Akhirnya bagi Jepang, bangsa Indonesia menjadi senjata makan Tuhan. Itulah yang terjadi. Makanya kalau masalah hal yang berpolitik terkait dengan Nabi Lut, ketika menghadapi kaum Sodom, sudah diperingatkan sudah. Mengatasi kaum lesbi, sudah diperingatkan sudah. Ternyata kok diperingatkan nabinya tidak mau, sekarang diperingatkan kiai tidak mau. Ya nanti serahkan ke Allah. Ketika ada gempa bumi, ketika ada tanah longsor, ketika ada angin tufan, ketika kemudian ada angin itu loh, puting beliung dan sebagainya. Maka bahaya sekali ketika kita menentang para ulama. Terjadi di halaman 25 ini diceritakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu sebagai pahlawan resolusi jihad yang memberikan wewenang kepada Jenderal Sutomo. Wahai banteng-banteng merah putih, bangkitlah kalian yang dari Sulawesi, dari Madura, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Kalimantan, Papua, bersatulah untuk melawan pasukan Jepang dan Inggris. 22 Oktober. Kalau yang 10 Oktober itu melawan Inggris, yang 22 Oktober melawan Jepang. Ketika melawan Inggris, si Harun itu kemudian memegang sebuah granat dan senjata, dan mereka mendekati jenderalnya orang Inggris. Siapa namanya? Jenderal Malabi. Jenderal Malabi. Akhirnya Harun seketika itu mati di saat itu. Tak nutut. Mau lari tidak bisa karena daya ledaknya itu lebih dari 10 meter. Dia mau lari tidak bisa, terkena ledakan bomnya sendiri. Inilah resolusi jihad para santri. Maka sesekali kita sebagai seorang siswa dan juga santri jangan sampai melupakan jasa pahlawan kita. Baik itu beragama Islam ataupun itu beragama Kristen. Kayak Jenderal Nasution. Kan tidak semua para pahlawan itu beragama Islam. Tapi dalam segi akidah kita juga harus mematuhi prosedur syariat Islam. Yang baik dari Kristen kita ambil selama tidak melanggar aturan syariat Islam. Yang buruk jangan kita ambil. Terkait ketuhanan kita tidak ada toleransi. Tuhan kita tetap satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan Allah yang paling mulia ya Kanjeng Nabi Muhammad. Selebihnya itu Nabi kita bukan hanya satu, tapi Nabi kita itu jumlahnya ada 25 Nabi. Itu yang harus kita yakini. Jangan sesekali kalau misalkan sekarang kan ada istilah kristenisasi.
ekonomi di masyarakat dipersulit, akhirnya ada orang donatur Kristen masuk dalam masing-masing daerah. Saya pernah dulu menjumpai di daerah Jombang, itu namanya daerah Wonosalam. Wonosalam itu tempatnya sangat miskin sekali. Kalau mau makan beras itu nunggu 1 minggu sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak donatur-donatur di luar Islam datang ke sana untuk mengkristenkan mereka. Terjadi itu. Kondisi ini kan tidak ada. Adanya mungkin di daerah Kelungkung itu pun masih ada beras. Cuman masalah keuangan. Kelungkung. Siapa yang daerah Kelungkung? Tidak ada daerah Kelungkung sini. Kelungkung itu dekat Sukorambi yang masuk ke sana. Kelungkung itu. Dulu KKN dikirim ke sana. Untuk apa yang dihadapi? Masalah stunting. Stunting itu biasanya balita mengalami gizi buruk. Balita-balita biasanya anak 1 tahun tingginya udah berapa sentimeter, dia masih tetap gitu. Itu biasanya mengatasi gizi buruk, stunting dan sebagainya. Kehamilan yang kurang sehat di Kelungkung itu banyak. Itu biasanya orang-orang kesehatan. Terus kalau bagi dinas sosial juga mengatasi mungkin SDM yang rendah, sedikit orang yang sekolah. Di sini kan banyak sampean, mungkin yang di Rambi banyak sekolahan, mungkin yang di Bangsal banyak sekolahan, yang di Curah Kalong desa di Kecamatan Bangsal banyak yang sekolah. Mungkin yang jarang itu di daerah Sumber Kelopo. Sumber Kelopo itu di paling ujung perbatasan Bangsal Sali dengan Kecamatan Tanggul. Itu yang terjadi.